Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umbai Raka 135. Saya sekeluarga bersama keluarga yang di Raudatul Ahyar Karawang ini, mewakili semuanya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Adha. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan sebelum saya mulai mengedukasi dan menerangkan hasil review kemarin di kebun sebelah, jadi saya juga akan menjelaskan bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Ada beberapa yang bertanya kepada saya soal perbedaan jenis ular yang berbisa dan tidak berbisa dari kepala, dari jenis kepala. Jadi masih ada yang masih kebingungan membedakan jenis ular berbisa sama ular yang tidak berbisa dari kepala. Katanya ular yang berbisa itu berbentuk segitiga gitu. Nah, di video ini saya akan jelaskan semuanya. Oke, lanjutin video, jangan sampai ketinggalan. Nah, teman-teman, ini di sini ada 3 jenis ular. Ada ular koros yang hasil hunting kemarin. Terus di sini juga sama nih, ada water tiger. Terus di dalam sono ada kobra ya, kobra Jawa, atau yang bisa dibilang Najas Putatrik. Dan awalnya ini waktu kita dapetin dia belum ngelupas nih kulit, ganti kulitnya. Dan sekarang alhamdulillah si kulitnya udah mulai ngelupas nih dari kepalanya nih. Oke, kita review ya, kita buka dulu ya. Tapi ini jangan ditiru ya guys, soalnya ini di dalam ada kobra. Ini mungkin hanya orang bodoh saja yang bisa ngelakuin kayak gini ya. Dan ini juga kadang nyerang nih, walaupun dia udah merasa nyaman di kandang gitu kan. diam nak. Itu ada kobra nak, itu ada kobra nak. Diam nak, itu tuh kobra nak. Yang gigit boleh, tapi jangan nyamber. Boleh nak gigit nak, boleh. Jadi agresif gitu kan ya? Iya. Jangan ke air, itu ikan, aduh habis semua nanti ikannya, coy. Nah, teman-teman, ini ular koros yang waktu kita hunting di kebun nih. Posisinya kan waktu itu masih proses ganti kulit ya. Dan lukanya juga sekarang udah mulai kering karena ke bawah ganti kulitnya dia nih ya. Nah, sekarang si ularnya udah mulai berganti kulit nih dari mulai kepala. Nah, nih teman-teman, kepalanya nih udah mulai ngelupas. Tuh, sekarang matanya udah cerah banget. No, matanya udah cerah banget, no. Udah mengkilap. Jadi dia tinggal mengganti kulit keseluruhan nih. Nah, cuman kalau untuk lukanya di sini itu butuh waktu lama buat normalnya lagi, karena ini sangat parah sih menurut saya ya. Soalnya ini ngelingker banget. Nah, saya sekalian mau menjelaskan nih ya, sambil saya pegang ular yang ini, yang goros. Soalnya ada persamaan juga, dan ada juga ular yang jenisnya sama cuman berbeda. Nah, apa artinya berbeda itu ya? Dari jenis bisa gitu kan. Kalau dia kan hampir mirip sama kobra ya, sama kobra. Kalau di sini sih dibilangnya Black Mamba Indonesia. Nah, ada yang bilang ular berbisa itu segitiga kepalanya ya. Nah, sedangkan saya mau nanya kebalik nih ke teman-teman. Apakah ular kobra, ular picung, sama ular koros itu bukan koros, albo, apa itu segitiga kepalanya? Nah, itu pertanyaan saya.
Dan kalau lihat visualnya dari si kobra tersebut, dia mempunyai kepala opal, enggak segitiga, padahal dia berbisa. Bisa dibilang juga ini berbisa tinggi gitu, hypenom ya. Nah, jadi bentuk kepala ini tidak 100% menentukan bahwa si ular ini berbisa, walaupun dia segitiga di kepala gitu. Banyak juga ular yang segitiga kepalanya bentuknya itu ya, tapi dia nggak berbisa. Contoh, dia yang mempunyai bisa medium atau menengah, yang dibilang ular pucuk tuh. Ular pucuk sama tuh ya. Jadi gini ya teman-teman ya, saya penjelasannya gini aja ya. Yang dari awal, dari komentar teman-teman ada yang nanya kan kayak gitu, Bang, gimana sih perbedaannya ular yang berbisa dan yang nggak berbisa? Apa bisa dibedain dari model kepala, katanya gitu kan. Sekarang saya jawab gitu. Karena ular berbisa itu dia nggak menggantungkan dirinya itu kepada kepala, membedakannya dari kepala enggak. Ular berbisa bisa juga berbentuk opal, bulat lah ya, istilahnya setengah bulat. Dan kepala seperti ini, kayak ular koros ini, ada juga yang berbisa seperti black mamba. Cuma di Indonesia nggak ada. Dan ular yang berbisa atau yang tidak berbisa, bahayanya memang lebih berbahaya yang berbisa. Cuman yang tidak berbisa juga seperti yang saya pegang ini koros ya, walaupun dia nggak berbisa tapi tetap ada meninggalkan luka bekas gigitannya, dan entah itu dari giginya yang kena parasit, atau dia mempunyai penyakit gitu. Nah, waktu dia digigit di tangan atau di kaki, kita emang merasanya biasa aja walaupun sakit. Tapi kalau memang si ularnya ini mempunyai penyakit atau penyakit giginya dia ini ada bakteri, otomatis kitanya juga kena gitu. Itu disebutnya beracun, bukan berbisa. Soalnya apa? Ular berbisa sama ular beracun itu beda. Pertama, kalau ular beracun itu berbisa sama beracun ya, itu ada dua karakter di satu ular. Yang mana yang bisa disebut ular picung, dia berbisa tinggi terus beracun juga. Nah, yang disebut beracunnya itu posisinya ada di bawah lehernya dia, di bawah sini ya, di bawah sini, ular picung tuh di bawah sini, di bawah leher. Dan kalau memang misalkan kita itu kena atau pas kebetulan kita lengah sampai kena ininya lehernya dia, mungkin kita tangan atau apalah yang kita nempel ke kulitnya itu bisa membuat luka atau iritasi, kayak semacam gatal yang kayak alergi gitu. Cuman kalau misalkan di tangan kita ada luka, bekas luka apa gitu, nah itu bisa berbahaya. Contohnya bisa luka kayak luka bakar, seperti hasil gigitan dari ular rhodostoma, ular tanah ya, gibuk. Nah, jadi kalau misalkan masih ada yang mau masih bertanya ular segitiga itu berbisa, saya sangat simpel menjawabnya, enggak semuanya. Karena tadi saya bilang, enggak semuanya ular berbisa berkepala segitiga. Dan banyak yang ngomong bahwa ular yang berbentuk segitiga itu berbahaya dan berbisa tinggi. Sedangkan ular yang bersegitiga kepala segitiga itu bukan hanya satu atau dua, banyak banget ya. Nggak hanya pucuk atau kan kalau Rhodostoma aja, ular gibuk dia berbisa tinggi, cuman dari kepala aja dia enggak lancip, enggak segitiga, malah dia lebih bulat. Nah,
cuman dikategorikan si rorostoma ini dia mematikan, dan gigitannya itu bisa membuat luka parah, bahkan sampai bisa mematikan kalau penanganannya kurang. Dan kalau misalnya penanganannya kurang itu pertama, jadi si bekas gigitannya bisa membuat tangan atau kaki membusuk. Nah, terus yang kedua, jadi kalau misalkan si busuk ini si tangan yang kita kena gigit si rorostoma atau keranjang darat ini, kita harus memberanikan diri gitu. Kalau misalkan kita nggak mau ke rumah sakit nih, memberanikan diri untuk menyedot pakai suntikan, disedot nanahnya yang ada di dalam pembusukan daging. Nah, kalau misalkan kita nggak berani juga kayak gitu, silakan ke rumah sakit, dan pasti salah satu dokter yang merawat atau yang mengatasinya itu pasti bakal memberi pertanyaan, diamputasi apa enggak. Soalnya kalau misalkan penanganannya terlambat atau kurang, itu bisa parah, mengakibatkannya harus diamputasi, satu-satunya cara. Dan kalau king cobra atau kobra itu gigitannya hampir sama, si dua ular ini hampir sama gigitannya, cuman dia kalau king cobra itu lebih ganas ya, maksudnya itu dari bisanya dan lebih ganas hasil gigitnya. Dan waktu saya nggak ngomong sih, saya yang pernah kegigit, misalkan adalah teman yang kegigit king cobra, alhamdulillah sembuh, cuman itu gigitan kering, bukan gigitan basah ya. Ada dua gigitan kalau misalkan ular yang bertaring, ular yang berbisa. Kalau misalkan ular berbisa menggigit terus efeknya nggak terasa apa-apa, cuman keluar darah dikit doang ya, tetesnya kayak netes, itu bisa ada kemungkinan besar si ular itu belum mengeluarkan bisanya dari si taring, belum menyuntikkan bisanya. Nah, kalau misalkan gigitan basah, kalau gigitan basah itu ketika kita digigit otomatis si bisa naik disuntikan nih sama si ular. Nah, terus efeknya itu udah beda. Pertama merahnya ke biru-biruan merahnya. Nah, terus yang kedua udah mulai kerasa pegal. Yang ketiganya panas dingin ke badan, jadi lemas, pengen tidur, ngantuk, jalannya gitu. Nah, kalau misalkan kita kegigit kobra atau apa aja yang berbisa, itu emang bawaannya ngantuk, cuman kalian harus menjaga stamina kalian setelah kalian tergigit, misalkan gitu kan. Jadi jangan sampai terbawa ngantuknya. Soalnya apa? Kalau misalkan terbawa ngantuknya, itu bisa mengakibatkan fatal. Walaupun kita dimobilisasi, diikat pakai papan, gitu kan, dari gigitnya. Itu bisa mengakibatkan fatal karena apa? Penjalanan bisa itu racun bisa dengan cepat. Kalau kita lagi keadaan tidak sadar, otomatis kan kalau kita tidur itu kan nggak sadar ya. Nah, makanya kalau kena gigit ya minimal ngobrol kayak sama temen nungguin beberapa menit, beberapa jam gitu kan, nggak usah aduh ngantuk, jangan tidur, misalkan harus berdiri atau bergerak lah. Ana tertarik nih Kang sama halnya ular yang berbisa dan beracun. Di sini kan